Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus karena kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah bersama keluarga walaupun hanya lewat daring. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan di mana pada malam hari ini kita boleh bersama-sama lagi dengan keluarga kita masing-masing. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus Kristus mempersiapkan diri untuk masuk dalam ibadah pada malam hari ini. Kita akan mempersiapkan pembacaan Alkitab yang terambil di dalam Amsal 9 ayat 10 sampai dengan 18. Jikalau kita sudah menemukan bacaan pada malam hari ini, kita mempersiapkan diri, kita mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mohon agar Roh-Mu yang Engkau anugerahkan bagi kami mampu untuk melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kami masing-masing. Dan bimbinglah kami ketika kami akan mendengarkan firman-Mu. Dengan demikian kami mampu untuk melakukan kebenaran dan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab kami sudah siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amsal 9 ayat 10 sampai dengan 18 yang berkata, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Karena oleh aku umurmu diperpanjang, dan tahun-tahun hidupmu ditambah. Jikalau engkau bijak, kebijakanmu itu bagimu sendiri. Jikalau engkau mencemooh, engkau sendirilah orang yang akan menanggungnya. Perempuan bebal cerewet, sangat tidak berpengalaman ia, dan tidak tahu malu. Ia duduk di depan pintu rumahnya, di atas kursi di tempat-tempat yang tinggi di kota. Dan orang-orang yang berlalu di jalan, yang lurus jalannya, diundangnya dengan kata-kata, siapa yang tak berpengalaman, singgahlah kemari. Dan kepada orang yang tidak berakal budi katanya, air curian manis dan roti yang dimakan dengan sembunyi-sembunyi, lezat rasanya. Tetapi orang itu tidak tahu bahwa di sana ada arwah-arwah dan bahwa orang-orang yang diundangnya ada di dalam dunia orang mati. Sedemikian jauh pembacaan Alkitab pada malam hari ini. Terpujilah Kristus. Haleluya. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Amsal 9 ayat 10 sampai dengan 18 pembacaan Alkitab malam hari ini. Dan perenungan malam hari ini diberi judul Undangan Kebodohan. Amsal dalam bahasa Ibrani mashal, yang berarti perumpamaan atau yang menyerupai. Isi keseluruhan kitab Amsal mengungkapkan bagaimana realita manusia ketika menjalani kehidupan ini. Tetapi tetap ada dalam penyertaan Allah dan juga bagaimana menjalani kehidupan untuk perlu melihat mana yang baik dan perlu untuk kita ikuti dan mana yang tidak baik untuk kita jalani. Penekanan pada kitab Amsal adalah permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Apa jadinya hidup ini kalau kita tidak memiliki hikmat? Hikmat dan kepandaian adalah anugerah Tuhan, tetapi perlu juga usaha untuk mendapatkannya. Demikian juga dalam hal merespon undangan atau menghadiri sesuatu pertemuan. Perikop Amsal 9 ayat 10 sampai dengan 18 memberikan gambaran kepada kita. Ada dua gambaran dalam kehidupan kita.
yaitu pertama ayat 10 sampai dengan 12. Sangat jelas sekali gelar yang Maha Kudus menggambarkan bagaimana Allah itu terpisah dari manusia dan bagaimana hikmat Allah jauh lebih besar daripada pengertian manusia. Tuhan adalah juga Allah yang bukan hanya memilih kita manusia menjadi alatnya, tetapi Dialah juga yang hadir dan menuntun kita. Hikmat adalah hal terpenting dalam hidup kita sebagai manusia. Dalam membuat keputusan, tentu kita memerlukan hikmat. Hikmat dan kepandaian merupakan anugerah yang diberikan Tuhan kepada saya dan Bapak Ibu. Kepandaian diperoleh karena ketekunan belajar. Namun, orang yang pintar belum tentu berhikmat. Karena pada kenyataannya banyak orang menggunakan kepintarannya hanya untuk memperkaya diri lewat korupsi, dan juga kepintarannya hanya untuk melukai serta mencelakakan orang lain. Kita bisa melihat yang kedua, ayat 13 sampai dengan 18, yaitu simbol tentang perempuan bebal. Duduk di depan pintu rumahnya. Bagian ini memberikan gambaran kebebalan, mengundang orang ke rumahnya. Dalam hal ini dunia orang mati. Undangan tersebut lebih kepada perilaku bebal yang menuntun kita kepada maut. Simbol orang bebal atau orang berdosa menunjuk kepada sikap atau karakter manusia yang cemooh. Manusia diberikan hak untuk bebas, tentu memilih. Dan itu merupakan undangan bagi saya dan Bapak Ibu. Pertanyaan bagi kita, apakah kita memilih undangan hikmat atau undangan kebodohan yang hanya menjerumuskan kita ke dalam dosa? Apa yang dapat kita pelajari dari pembacaan pada malam hari ini dalam kehidupan keluarga kita? Perikop ini mau menyatakan kepada saya dan Bapak Ibu bahwa setiap kita berbuat baik, tentu ada konsekuensi yang kita hadapi. Berbuat baik kepada suami, berbuat baik kepada istri, kepada orang tua, kepada anak-anak kita, semua itu membutuhkan hikmat. Hikmat akan kita peroleh ketika kita membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Hikmat yang datang dari Tuhan akan menuntun kita dalam menjalani kehidupan dengan sesungguhnya dan dapat mengerjakan sesuatu dengan petunjuk Tuhan, tentunya berdampak dalam kehidupan beriman di mana kita pergi dan berada. Tentu dapat mengasihi sesama kita. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, simbol terhadap undangan adalah merupakan cermin dari tanggapan kita terhadap Allah. Orang yang berhikmat menghargai koreksi. Artinya, orang yang berhikmat mau ditegur. Sedangkan orang bodoh menolak koreksi, menolak teguran. Bila kita bersikap terbuka untuk menerima teguran, pasti Allah hadirkan damai sejahtera. Dan kita dapat kerjakan dalam kehidupan kita hari lepas hari.
Sedangkan ketika kita sedang mengikuti undangan hikmat, maka ada satu sukacita iman yang dapat mewarnai kehidupan kita. Akan tetapi, jika kita menutup diri terhadap koreksi, terhadap teguran yang Allah kerjakan dalam hidup kita, kita sedang diundang dalam undangan kebodohan. Dan di sini jelas sekali dalam bagian ini adalah gambaran hidup kita sebagai manusia ciptaan Allah. Dan tanpa kita sadari, kita sering kali menginginkan hal-hal di luar kehendak Tuhan. Bahkan sering kali kita melewati proses-proses yang tersulit untuk mendapatkan cara hidup yang berhikmat. Sementara kita lebih memilih jalan yang mudah untuk menghasilkan hikmat yang penuh dengan kebodohan. Kebaikan yang kita dapat bukan berarti kita terlepas dari penderitaan. Namun lewat penderitaan kita memperoleh hikmat yang dari Tuhan. Sangat sulit sekali ketika kita berada dalam kehidupan yang diberkati Tuhan. Banyak sekali cobaan, banyak sekali godaan. Namun disitulah letak kasih yang Tuhan berikan bagi saya dan Bapak Ibu. Dan tentunya kita sangat bersyukur atas semangat kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kita di sepanjang hari ini. Ketika kita harus menjalani kehidupan kita dalam tugas pekerjaan, dalam kehidupan keluarga kita, maka di situ Tuhan pasti menolong. Apa yang kita kerjakan, yakinkanlah itu membawa dampak yang baik bagi kehidupan keluarga kita. Dalam pelayanan sebagai jemaat Tuhan, tentunya kita saling membutuhkan topangan dari saudara-saudara, Bapak Ibu semua. Saling mendukung, bukan saling menjelekan. Disinilah salah satu kelemahan kita. Ketika kita saling menjatuhkan, maka sudah pasti damai sejahtera tidak ada di tengah-tengah kita. Dan tanpa kita sadari, kita sedang merespon undangan kebodohan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, jika undangan ini disodorkan kepada saya dan Bapak Ibu, undangan manakah yang akan kita pilih? Marilah kita melihat keberadaan, kita melihat bagaimana cara kasih Tuhan menyertai kehidupan saya dan Bapak Ibu. Sehingga sampai malam hari ini, kehidupan keluarga kita tetap diberkati. Persekutuan dalam setiap karya kita, Tuhan memberkati. Itulah cara kita bersyukur atas berkat yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, sekarang matahari telah kembali ke peraduannya. Gelap malam meliputi diri tiap insan, dan seberkas cahaya menyinari diri kita, mengusik keletihan, membangun kesadaran dalam tanya. Apakah di sepanjang hari ini kita memenuhi undangan kebodohan yang membawa kita pada rasa bersalah yang dalam? Jujurlah kepada Dia, Sang Pemberi hidup, dan masuklah dalam kumpulan orang berhikmat. Maka saya dan Bapak Ibu akan disebut sebagai orang-orang yang berbahagia. Maka marilah datang kepada Tuhan. Tuhan pasti memberkati saya dan Bapak Ibu.
Tuhan Yesus memberkati ketika kita berada dalam kesulitan apapun. Dalam keadaan sakit pun, yakinlah bahwa Tuhan beserta dengan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin.